dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila hasrat tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah kencan. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk senang tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Desa Liva, acara ngobrol pikiran yang kali ini beda tempat, jauh sekali. Kita harus mengarungi samudra, yaitu kita berada di Pulau Bidadari. Dan kalau tadi Anda mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh grup Seroja berjudul Ikan Dalam Kolam, dari lagu lama, tentunya lagu Melayu. Dan kita kumpul di sini juga dengan para artis-artis Jakarta Melayu Festival yang kebetulan lagi libur di sini, bincang-bincang mengatur program ke depan di tengah suasana pandemi. Dan kita menikmati suasana Pulau Bidadari yang ada di tengah Kepulauan Seribu. Ada satu pertanyaan menarik begini dari Suli, Shena, Alvin. Saya tidak perlu kenalkan lagi nama-namanya karena mereka orang-orang yang terkenal seantero bumi dan isinya. Jadi gini, dua tahun lalu, kurang lebih 2 tahun lalu ya, nggak sampai lah, seorang kepala dinas pariwisata Pulau Seribu namanya Cucu Ahmad Kurnia, yang kebetulan beberapa waktu lalu dia almarhum, meninggal dunia setelah menjadi kepala dinas pariwisata DKI. Nah, pada saat dia menjadi kepala dinas pariwisata Pulau Seribu, membuat riset tentang keinginan orang Jakarta kalau libur itu kemana. Pada saat pertanyaannya itu tidak diajukan, jadi kosong aja, itu jawaban yang pertama adalah yang pertama Bali, yang Lombok, ketiga juga lain itu, tapi Pulau Seribu masuk. Tetapi ketika Pulau Seribu itu masuk di dalam agenda pilihan, maka Pulau Seribu menjadi pilihan nomor 4, kira-kira gitu. Jadi 25 juta masyarakat Jabodetabek ini hampir tidak tersosialisasi tentang keindahan Pulau Seribu, gitu. Nah, sementara kita sudah alamin seperti ini. Mungkin Eri bisa bercerita gimana tentang Pulau Bidadari dan apa sih yang harus lebih dilakukan lagi terhadap Pulau Seribu? Oke. Bicara Pulau Bidadari ini, jujur ini baru kali pertama ya, Bang Des. Mungkin bukan cuma aku, mungkin sebelumnya pernah ke Pulau Bidadari? Baru pertama kali. Belum. Pertama kali juga. Sulis, dia yang keberapa? Aku ini ketiga. Kedua. Oh, cuma kita yang belum. Jadi mau jujur, aku tuh suka segala sesuatu yang berbau pantai. Gitu. Memang tadinya berpikir bahwa kalau berbicara tentang keindahan pantai ya pasti seperti yang Manggi sebutin, pasti arahnya ke Bali, Lombok dan sebagainya. Orang kan jarang berpikiran bahwa di Kepulauan Seribu ini juga begitu banyak pulau-pulau yang sangat layak dan bagus dan nyaman dan indah untuk dikunjungi gitu. Aku pribadi ini untuk kedatangan kali pertama sih aku seneng banget ya, karena memang ternyata nyaman banget, terus memang benar-benar bukan berbau ya, ini nature banget gitu. Jadi terlebih ini kan sebenarnya mengangkat kalau penggunaan juga mengangkat budaya Betawi.
Jadi pasti sih aku menikmati banget sih Bang, maksudnya terkesan gitu. Dan mungkin kedepannya sih kalau bisa ya harus terus ditingkatkan lagi mungkin untuk segala sesuatu. Sosialisasinya Iya, lagi betul. ya. Kalau Alvin, Jakarta itu kan dikenal banyak orang hanya daratan dan tidak banyak orang tahu bahwa halaman depan Jakarta adalah Pulau Seribu. Nah, menurut kamu gimana dengan situasi yang kamu hadapi sekarang Pulau Bidadari ini? Nah, aku ini kan memang nggak tahu nih Bang guys, Pulau Seribu itu yang mana. Ternyata Pulau Seribu itu yang memang Banyak. Kepulauan Seribu kan banyak. Sebentar. Kalau kayak gini gantengnya kamu nggak kelihatan. Ini Alvin adalah bintang Indosiar dengan kacamata dan itunya. Jangan-jangan ntar dipikir nyaru lagi. Enggak, Alvin tetap. Ini Alvin Habib yang kita kenal. Silakan, Dek. Iya. Jadi tanya tadi sama teman-teman, sama Kak Eri Pulau Seribu yang mana gitu kan. Nah, ini kita semua kepulauan itu Kepulauan Seribu, tapi di sini Pulau Bidadari, yang di sana Pulau lain. Jadi pas aku tahu masuk ke sini ya banyak identik dengan Betawi-Betawinya, bangunannya. Terus kita ke belakang tadi Bang guys, jadi seru banget. Ada benteng Martelo di belakang. Iya, Itu bekas peninggalan Belanda dulu. Martelo itu seru banget loh teman-teman. Jadi ya ampun, terus ke apa hutan-hutan yang di sana tadi ya Bang guys ya. Tadi aku udah foto-foto di situ, view-nya tuh keren banget. Banyak spot-spot menarik tuh ya Iya, pastinya. menarik. Kalau bahasa kekinian tuh apa ya? Instagramable. Iya, Dan jaraknya hanya 20 menit. 20 Dari menit. Jakarta. Deket banget. Nggak perlu jauh-jauh, bener. Kita udah bisa menikmati suasana pantai yang yang biasa. biasa. Jadi kalau kamu punya kesempatan liburan lagi nanti, kamu mana? Mulai memilih Pulau Seribu atau keluar daerah yang perlu terbang 2 jam? Pulau Seribu Bang guys. Pulau Seribu lebih dekat ya, Lebih dekat, lebih hemat. terus lebih hemat, bisa diajak keluarga juga. Iya betul. Oke. Itulah Alvin Habib, si ganteng satu ini yang alhamdulillah jodohnya belum nyampe. Jadi yang lain-lain yang masih jomblo punya kesempatan. Silakan bersaing dan berkompetisi. Enggak bernyanyi aja Bang guys ya. Iya. Bersaingnya Wah, suara kamu aja mahal, apalagi orangnya kan gitu. jangan gitu Bang guys. Teman-teman semua di sebelah kiri saya, kalau Anda ingat, kalau sebelah kanan tadi Eri Susan yang suaranya ngerok dan membuat kita Tercengang. tercengang. Nah, kalau sebelah kiri saya ini orang yang selalu mempesona, bukan hanya mempesona. Saya buka dulu ini ya supaya suara saya gak jelas. Satu, kalau mengingat dia adalah mengingat seorang anak yang mengalunkan sebuah lagu yang bukan hanya bapak-bapak, bahkan pada saat dia show di depan para tentara militer ratusan, dan mereka menitikan air mata. Judul lagunya Umi apa gimana lah, pokoknya nanti dia bisa ikut nyanyikan gitu. Dan orang yang ada di sini ini pernah membuat syuting untuk video klipnya dengan judul lagu Satu album waktu itu. satu album di sini semua. Nah, menarik ini. Kenapa Sulis memilih ini namanya Sulis Cinta Rasul kalau albumnya, dan kalau dulu dia masih anak-anak, sekarang sudah lebih dewasa lah. Gua nggak mau ngomong udah mak-mak, enggak. Malu aku kayak ini. Silakan Sulis. Iya. Pengalaman kamu syuting di sini dulu. Ini Pulau Bidadari ini buat perjalanan karir Sulis adalah salah satu tempat yang paling bersejarah. Kenapa? Karena pada saat dulu masih berdua dengan Kak Hadat Alwi, kira-kira tahun antara 2001 sampai 2003 itu kami memilih untuk syuting sebanyak 1 album 10 lagu itu di Pulau Bidadari semua. Semuanya. Iya semuanya. Kenapa? Karena memang spot-spotnya cukup lah untuk 10 lagu di sini nih karena banyak, jadi sangat memenuhi syarat untuk dibuat video klip salah satu album. Nah, makanya alhamdulillah bisa kembali ke sini setelah mungkin belasan tahun ya Bang guys. Di 2001 ke sekarang. Iya, udah lama banget. Udah belasan tahun nggak ke sini. Tua ya? Hah? Tua ya? Jangan tega, jangan sadis. Walaupun saya setuju. Kami dikat ya, saya tolong ini dikat. Enggak dekat-dekat kayaknya. Jadi
jadi seneng pas lihat kan, oh ada trip nih kita ke Pulau Bidadari. Wah, dalam hati aku alhamdulillah bisa napak tilas buat Sulis mengingat kembali kan momen-momen dulu syuting sama teman-teman, terus apa-apa aja waktu itu. Sulis masih kecil, masih takut-takut syuting, masih nggak berani. Kairi aku dulu malu, ya pokoknya ngikutin arahan-arahan sutradara aja gitu. Kalau sekarang udah berubah banget, dulu belum ada bangunan-bangunan kayak gini. Jadi ini baru direnovasi memang. iya, nggak tahu nih tahun berapa yang Belum ada 2 tahun. Oh, belum ada Belum ada 2 ya. tahun. Memang baru banget. Makanya pas masuk ke dermaga tadi, wah ini sih udah berubah banget gitu. Jadi satu kesatuan, ada New Jakarta, ada New Ancol, ada New Bidadari. Ya, semuanya berubah memang. Jadi masyarakat Jakarta kalau mendapatkan suasana keping surga di bumi, silakan datang kemari gitu. Iya, dan ini menurut Sulis buat anak-anak apa juga nggak berbahaya banget ya, karena kan pantainya apa kita dari tempat kita tinggal deket, kita bisa awasin. Iya. Jadi ini buat family gathering ini pas banget kalau menurut Sulis, nggak jauh. Pertama kalau anak-anak diajak pergi jauh kan suka rewel, jiwa mama maaf. Kalau kesini kan nyebrangnya deket, jadi kita nggak kepikiran banget bawa anak-anak kayak gitu. Pas lah. Nyaman lah ya. Nyaman banget. Dan suasana kayak gini, kalau saya habis ini rencananya pengen main galasin di sini. Kan kalau generasi kamu kan mainnya kan main HP gitu ya. Kalau generasi saya tuh lebih akrab dengan main galasin gitu kan. Dan, kenapa? doang. Atau kamu ngarang sendiri? Kira harus nggak bisa, cuma bagian pas bidadarinya aja bang. Oke. Bidadari, bidadari. Bidadari, bidadari. Lu biar gimana udah keren aja kan. Kecuali aja keren. Gila baik banget sih. Kenapa? Enggak, dalam hasil nyanyi kamu keren. Kalau yang lain-lain ya saya nggak tahu. Kan Keren juga dong, lu pastinya. Apa bang? Apa bang? Gua kalau ketemu lu terus grogi ya. Apa ya? Lupa mau pertanyaan. Padahal udah di Cantik, ini. terlalu cantik ya? Jelas. Suaranya itu loh. Oh, berarti nggak cantik. Berarti Suaranya. suaranya. Mana? Orangnya. Iya. Orangnya itu Oh, ini nih. gue heran ada bidadari turun kemari yang beneran bidadari. Oh, Jadi di kita dapat tempat di Pulau Kenapa sih? Bidadari, terus ada bidadarinya pula di sini. Betapa nih bahagianya kita hari ini kan. kenapa ya itu nggak yang aduh? mulai. Yang Gimana, kamu Bang? yang kedua kalinya ya Yes. ke Pulau Seribu, ke Pulau Bidadari pernah? Oh iya, Pulau Bidadari. Oh, Bidadari. Oh, kalau ke Pulau Seribu aku malah udah berapa kali? Ini Oh. keempat kali kayak. Oke. Aku termasuk yang waktu itu zaman-zamannya suka pantai tuh, lagi kayak pengen short getaway gitu, terus kayak kebetulan kayak cuma bisa sama sepupu-sepupu, dan sepupu-sepupu juga cuma bisa kayak 2 hari 1 malam. Kayak kita mikir kemana ya yang pantai enak yang bisa buat ini. Akhirnya waktu itu aku ke Pulau Harapan. Oh, harapan. Iya, Pulau Harapan. Itu ke mana? Ke Pulau Pari jalan-jalan, terus kayak apa namanya? Snorkeling, ngasih makan ikan, terus kayak ke Pulau Bulat, sunset di situ. Terus kayak sama sepupu-sepupu kayak apa namanya? Imajinasi. Coba nenek kita ternyata simpan ada Soeharto ya, guys. Ini mungkin Pulau Bulat ini punya kita, kayak gitu-gitu. Oh. Jadi kayak memang kalau aku memang dulu
udah 2 kali, ini keempat kali berarti ke Pulau Seribu. Yang kedua, terus juga yang pertama aku ke pulau yang agak jauh tuh, Pramuka ya. Pramuka 1 jam dari sini. Iya, Pramuka. Itu aku ke pulau, aduh yang ada ayunannya terus ada gorengannya. Wah, nama pendek banget ya cuci gue. Pulau Gorengan. Tidu, bukan pulau Puri ya. Pari. Ah iya, Pulau Pari. Ya ada gorengannya, ada Indomie, nggak tahu kan? Gue seneng banget. Saya tahu. Iya, ada Dan, ayunannya. dan Pulau Pari itu sekarang menjadi Reggae Island disebutnya. Iya. Karena waktu itu pernah ada acara di sana, itu ada konser musik reggae dan itu hampir 5.000 orang lebih datang. Itu dari Bondowoso, dari macam-macam daerah itu ke Pari. Kayaknya bukan Pulau Pari berarti bang. Itu pulau kecil gitu lah pokoknya, lupa deh. Air mungkin. Ya mungkin kali ya, Mungkin. saya lupa. Ya, Tapi paling tidak gini, kenapa sih generasi kamu itu pada umumnya ya, itu tidak mengenal Pulau Seribu? Apa yang salah selama salah ini? bang sebenarnya. Sebenarnya malah waktu itu sebenarnya ya, kalau di pertemanan Sena, itu Pulau Seribu tuh pernah ngetren loh. Oh gitu. Pernah ngetren, dan makanya Sena sama sepupu, terus sama teman-teman Sena tuh ke Pulau Seribu. Waktu itu tuh, Kalau gitu pertanyaannya saya balik, kenapa waktu itu ngetren, kenapa sekarang tidak? karena gini bang, kalau menurut aku, waktu itu Pulau Seribu tuh masih seksi gitu. Bukan seksi, maksudnya seksi dalam arti tuh belum orang-orang tuh Pulau Seribu tuh kayak hidden gem di Oke. Jakarta gitu. Orang-orang tuh masih pikir kayak gitu. Akhirnya banyak tuh wisata-wisata yang per orang, aku pernah ingat aku per orang bayar 450.000. Itu udah sama kapal dari Muara Angke gue berangkat, terus dari mana-mana gitu-gitu, terus kayak udah makan murah Dari Muara Angke? dari Muara Angke. Wah, 2 hari 1 malam. berarti naik kapal Kayu. kayu? Naik kapal kayu. Terus udah kayak gitu, Berani kamu? berani 2 kali. Ya, karena agak beda ya, kalau yang lewat dari dermaga Ancol dengan kapal seperti yang tadi kita itu Beda, 1 beda. jam. Kalau Bagus banget kapal kayak gini. kayu bisa 2-3 jam nyampenya. Tapi gini, sebelum kita teruskan, ini dikit lagi sudah mulai sunset. Kita sambil jalan-jalan melihat sunset di Pulau Bidadari ini. Yuk, sambil kita jalan yuk. Wow. Oke. Dulu tahun 96 apa 95, saya lupa tepatnya. Itu ada kapal namanya Awani Dream. Jadi Awani Dream. Jadi iya, Awani Dream itu kapal wisata. Di dalamnya itu segala kemewahan ada. Nah, saya ngikut yang 2 malam. Keren. Kalau nggak kayak di pulau-pulau di luar kota semua. Udah di sini nih bagus banget ya. Ya. Iya. Kita seperti nggak ada di Jakarta ya. Iya. Seperti sedang di luar kota bener ya. Padahal hanya 20 menit dari 20 Jakarta. menit, Bang. 20 menit dari Jakarta. Itu yang bikin asik. Aduh, berenang sini gua mah. Nanti kita menang ya bang. Ya sekarang harusnya. Lah ini kan syuting. Kenapa? Syutingnya sudah selesai. Oh, udah selesai. Selesai hari ini. Kita habis ini berenang. Terima kasih banyak teman-teman. Balik ke Bidadari. Balik menikmati surga, sekeping surga di bumi. Ditunggu semua. Ditunggu semuanya. Terus ya, sibuknya mau berenang dulu ya. Pulau Bidadari. Demikian saudara, ngobrol pikiran bareng Gen Khalifah bertempat di Bidadari Island yang suasananya sedemikian meriah, membahagiakan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan suasana yang lebih Senyum menyenangkan. dari jauh. Salam.